Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak I Gusti Ketut Adiwinata SEM AGR selaku dosen kami yang mengajar mata kuliah manajemen operasi yang kami banggakan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua teman-teman yang kami cintai. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Peramalan dan Perencanaan Agregat. Namun, sebelum kami menjabarkan materi lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikari Huli Suwartini, NIM 19011090. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ngurah Ari Pandite dengan nomor NIM 190111102. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Tendes Pinandita, NIM 1901103. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngayung Ngurah Dilita Rahayu, NIM 1901111. Baik, saya akan menjelaskan tentang peramalan. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Fungsi peramalan atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, peramalan ekonomik. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini perhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Dan yang terakhir, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan
Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan langkah sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Contohnya, kita melakukan peramalan permintaan untuk mengontrol jumlah produksi setiap bulan, setiap minggu, hingga harian. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Kita dapat melakukan berbagai macam peramalan, misalnya peramalan penjualan hingga maintenance untuk mengetahui kapan sebuah part mesin akan rusak. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Maksudnya di sini adalah apakah kita akan melakukan peramalan per bulan atau peramalan per tahun. Sebaiknya melakukan lebih dari satu time frame. Yang keempat, memilih jenis model peramalan. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Jenis dari model peramalan yaitu jenis model rata-rata bergerak, jenis model rata-rata bergerak terbobot, jenis model pemulusan eksponensial, time series atau deret waktu. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Hal ini dikarenakan data merupakan acuan kita dalam membuat keputusan dalam peramalan. Gunakanlah data yang ada semaksimal mungkin. Semakin banyak Anda menggunakan data, semakin kecil kemungkinannya peramalan yang Anda buat meleset. Yang keenam, membuat peramalan sesuai dengan data dan menggunakan metode model peramalan yang telah kita pilih. Yang ketujuh, memvalidasikan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Lakukan beberapa penyesuaian kembali terhadap hasil peramalan kita untuk mengantisipasi faktor-faktor yang tidak terdeteksi oleh model peramalan yang kita telah pilih. Berbagai pendekatan dalam peramalan. Yang pertama, peramalan kuantitatif. Secara umum, peramalan dengan menggunakan metode kuantitatif dapat digambarkan secara sederhana dalam bagian berikut. Metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, model seri waktu. Model seri waktu yaitu teknik peramalan yang menggunakan sekumpulan data masa lalu untuk melakukan peramalan. Yang kedua, model kausal. Model kausal adalah hubungan sebab akibat, yaitu menggabungkan variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Peramalan kuantitatif. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut, baik tidaknya metode yang dipergunakan oleh perbedaan atau penyimpangan antara hasil ramalan dengan kenyataan yang terjadi. Semakin kecil penyimpangan antara hasil ramalan dengan kenyataan yang terjadi, maka semakin baik pula metode yang digunakan. Yang kedua, yaitu peramalan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penaksiran permintaan berdasarkan perakiraan secara subjektif atau opini pembuat ramalan. Metode kualitatif terdiri atas berbagai jenis aplikasi, misalnya juri dari opini eksekutif, gabungan pendapat armada penjualan, metode Delphi, survei pasar konsumen. Yang kedua, peramalan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penaksiran permintaan berdasarkan perakiraan secara subjektif atau opini pembuat ramalan. Metode kualitatif terdiri atas berbagai jenis aplikasi, misalnya opini juri eksekutif, teknik peramalan yang meminta pendapat segolongan kecil manajer tingkat tinggi dan menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Yang kedua, gabungan pendapat armada penjualan. Teknik peramalan berdasarkan prediksi tenaga penjualan akan penjualan yang diharapkan. Yang ketiga, metode Delphi. Teknik peramalan yang menggunakan di mana para pakar melakukan peramalan. Yang keempat, survei pasar konsumen.
Metode peramalan yang meminta input dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Yang kelima, pendekatan naib. Pendekatan naib merupakan model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Paling tidak, pendekatan naib memberikan titik awal untuk perbandingan dengan model lain yang lebih canggih. Perencanaan agregat adalah penghubung antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Untuk menyusun rencana agregat, pertama-tama harus kenali arti penting dari pengukuran output. Pengukuran dapat dilakukan dengan mudah bila produksi menghasilkan hanya satu jenis produk. Hal ini disebabkan karena output dihitung langsung dalam jumlah unit yang dihasilkan. Tetapi, rata-rata perusahaan menghasilkan beberapa macam jenis produk sehingga perhitungan output menjadi hal yang tidak mudah. Dalam lingkungan industri, pertimbangan perencanaan agregat mencangkup persediaan, penjadwalan, kapasitas, dan sumber daya. Menurut Muhammad Syamsul Ma'arif dan Henry Tanjung, perencanaan agregat memiliki karakteristik horizon waktu sekitar 12 bulan. Dengan memperbaharui rencana secara berkala. Tingkat agregat demand terdiri dari satu atau beberapa produk. Permintaan diasumsikan berfluktuasi, tidak pasti, dan musiman. Terdapat kemungkinan berubahnya variabel supply dan demand. Variasi sasaran manajemen yang mungkin adalah inventory yang rendah, biaya yang rendah, hubungan pekerja yang baik, pelayanan pelanggan yang baik, dan keluasan untuk meningkatkan output mendatang. Dalam perencanaan agregat, fasilitas dianggap tetap dan tidak dapat diperluas. Dengan definisi luas tersebut, maka tugas dan tanggung jawab perencanaan dipikul oleh tiga pihak pada umumnya. Pihak pertama, eksekutif, puncak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan jangka panjang. Biasanya, jangka waktu lebih dari 1 tahun ke depan. Perencanaan yang dilakukan eksekutif puncak meliputi rencana produk baru, rencana modal, dan rencana fasilitas. Pihak kedua adalah manajer operasi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam perencanaan jangka menengah. Biasanya, jangka waktunya adalah 3 sampai dengan 18 bulan. Perencanaan yang dilakukan manajer operasi meliputi rencana penjualan, rencana produksi, dan budget. Menetapkan tenaga kerja, sediaan, serta analisis rencana operasi. Pihak ketiga adalah supervisor atau foreman yang bertugas dan bertanggung jawab dalam rencana jangka pendek. Biasanya, jangka waktunya adalah 0 sampai 3 bulan ke depan. Perencanaan yang dilakukan supervisor atau foreman meliputi penugasan, pemesanan, dan pengiriman. Proses perencanaan agregat dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, long range plans, perencanaan yang direncanakan untuk jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun ke depan. Kedua, intermediate range plans, perencanaan yang direncanakan untuk jangka waktu 3 sampai 18 bulan. Dan yang terakhir,
Short range plans, perencanaan yang direncanakan yang berjangka pendek yaitu 3 bulan ke depan. Selanjutnya, sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat, menurut istilah agregat, berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencana harus memilih tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3 sampai dengan 18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, namun menyangkut beberapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Sebagai contohnya, pada perusahaan mobil hanya memperhitungkan beberapa banyak mobil yang akan dibuat, namun bukan berapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu, atau berapa banyak mobil berwarna merah atau biru. Yang selanjutnya, metode perencanaan agregat. Ada beberapa teknik yang digunakan manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat yang lebih bermanfaat dan lebih tepat, di antaranya. Yang pertama, metode pembuatan grafis dan diagram. Pada dasarnya, rencana dengan grafis dan diagram ini menangani variabel secara perlahan agar perencana dapat membandingkan permintaan dengan kapasitas yang ada. Dan yang kedua, pendekatan matematis dengan perencanaan. Beberapa pendekatan matematis terhadap perencanaan agregat telah banyak dikembangkan, di antaranya yang pertama, metode transportasi dalam program linear. Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linear. Yang selanjutnya, linear decision rule merupakan model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu. Manajemen conversation model. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu.
Simulasi. Pendekatan ini menggunakan prosedur pencairan kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Om Santi 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 Om.